selamat datang untuk kepada para peserta dan juga juri, dan juga notulen dan juga para audiens yang telah hadir di sini. Saya akan menyebutkan tujuan dari praktek debat ini. Yang pertama itu adalah melatih kemampuan berpikir siswa. Karena di sini debat ini akan banyak argumen, maka siswa akan dilatih berpikir lebih keras agar bisa menyanggah argumen tersebut. Yang kedua yaitu mengasah keterampilan berbicara. Karena siswa di zaman sekarang banyak yang tidak bisa berbicara di depan, maka kali ini kita akan melaksanakan debat untuk melatih berbicara kita. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman mengenai pendidikan di Indonesia. Karena banyaknya permasalahan di pendidikan Indonesia, kali ini kita akan membahas UN untuk mosi kita dari debat tentang pendidikan Indonesia. Yang terakhir adalah mengembangkan sikap demokratis, di mana di saat kita berpendapat itu sifatnya adalah demokratis. Kali ini saya akan membacakan tata tertib. Dengan mosi diadakannya UN kembali untuk syarat kelulusan kelas 12, ada format tim yaitu 3 tim pro dan juga 3 tim kontra, dan juga ada juri dan juga ada notulen. Diberikan kesempatan berbicara pada masing-masing tim. Pembicara 1 untuk permulaan atau argumen pertama diberikan waktu 4 menit untuk menyampaikan argumen utamanya. Dilanjutkan oleh pembicara kedua, argumen dan juga tambahan ataupun sanggahan diberikan waktu 4 menit atau ditambahkan waktu jika masih belum selesai. Dan terakhir adalah pembicara ketiga atau penutupan. Diberikan waktu 4 menit untuk memberikan argumen terakhirnya di sela-sela penutupan. Urutan berbicara adalah pro 1, kontra 1, pro 2, kontra 2, pro 3, kontra 3. Ada juga aturan interupsi di sini. Hanya boleh dilakukan pada menit kedua ataupun menit ketiga. Tidak boleh menyanggah tanpa dilakukannya interupsi, dan juga dijawab oleh diawali oleh interupsi dan dijawab oleh boleh ataupun tidak. Nah, di sini juga diberikan waktu 15 detik untuk menginterupsi. Di sini juga ada etika debat. Tidak diperbolehkan menyerang pribadi, hanya boleh argumen yang sesuai dengan data dan juga fakta. Harus menjaga sopan santun, tidak boleh mengolok ataupun membawa masalah pribadi di pembicaraan tersebut, dan menggunakan logika. Baik, saya di sini akan memperkenalkan dari tim pro atau afirmasi. Saya perkenalkan Zulka Ikhwan Sujudi, Aurelia Natasha Putri, dan juga Sabrina Lutfianisa. Selanjutnya adalah Fatih dari tim kontra. Dari tim kontra ada Fatih Bilal Zurkanai. Selanjutnya adalah Marsha Endri. Dan yang terakhir ada Kansa Nurhani. Di sini juga ada notulen kita, Najwa. Dan yang saya hormati juri kami, Ibu Dr. Anda Haja Iftayati, MPD. Kami akan memulai acara debat kali ini, yang akan dimulai dari pembicara pertama yaitu pro. Dipersilakan untuk tim pro pertama. Biar suaranya masuk pakai HP buat merekam suaranya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu adalah pembicara 1 atau tim pro pertama. Silakan untuk memberikan argumen pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum saya memulai berargumen, saya ingin melatar belakangi adanya UN ini. UN dilaksanakan pada 2005 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memberikan standar penilaian secara merata, secara seragam di seluruh Indonesia. Sebelumnya, sistem evaluasi di Indonesia berbeda-beda antar daerah
yang menyebabkan ketidakmerataan pendidikan dan penilaian, serta tidak pengelulusannya itu berbeda-beda di setiap daerahnya, berbeda dari segi penilaiannya. Lalu tanpa UN, sistem penilaian bisa bervariasi antar daerah yang berpotensi menciptakan kesenjangan pendidikan. UN ini penting untuk menilai kompetensi siswa secara objektif dan menjamin kualitas pendidikan di Indonesia yang merata di seluruh Indonesia. Lalu saya memilih pro ini ada beberapa alasan. Pertama, UN memberikan penilaian yang seragam dan independen, yaitu berdiri sendiri, tidak tergantung, juga menghindari subjektivitas dalam penilaian. Tanpa UN, standar kelulusan bisa dipengaruhi oleh kualitas pengajaran yang berbeda-beda antar sekolah. Kenapa saya menyebutkan ini? Karena saya mempunyai data. Ketika UN dihapus, dalam Kemendikbud survei pada 2019, 63% sekolah cenderung menaikkan nilai siswa jika UN dihapus. Lalu ada survei Semeru Research Institute 2020, 70% guru merasa kesulitan memberikan penilaian secara objektif tanpa UN. Lalu dalam World Bank 2018, negara yang mempertahankan evaluasi nasional memiliki sistem pendidikan yang lebih kredibel dan dipercaya publik. Mungkin segitu saja saya percaya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan sebentar lagi? Jadi, oke. Mungkin saya akan menjelaskan tentang data dari Kemendikbud 2019. 63% sekolah cenderung menaikkan nilai siswa jika UN dihapus. Ini dikarenakan ketika UN dihapus, sistem evaluasi pendidikannya itu berbeda ketika ada UN. Dan pastinya cara penilaian siswa itu berbeda. Jadi sekolah itu menekankan pada penilaian seperti ulangan harian dan ujian internal, tidak melalui ujian eksternal seperti UN. Dengan begitu, setiap sekolah akan berbeda-beda cara penilaian mereka. Jadi, ya. Baik, akan dilanjutkan oleh tim oposisi untuk memberikan argumen. Selamat pagi semuanya. Saya adalah tim kontra terhadap diadakannya ujian nasional. Saya memiliki beberapa argumen terkait pernyataan saya tersebut. Yang pertama, evaluasi satu kali tidak mampu mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Kita tahu, pembelajaran setiap siswa diadakan 3 tahun. Contohnya di kelas 12 atau kelas 9. Namun pada topik ini kita tahu di mana UN dijadikan sebagai syarat kelulusan. Nah, dari pernyataan tersebut tidak menciptakan keadilan bagi para siswa-siswi Indonesia, di mana setiap siswa-siswi Indonesia memiliki kemampuan yang berbeda-beda, bahkan mereka unggul di mata pelajaran tertentu. Tapi mengapa diadakan ujian nasional tersebut menciptakan ketidakadilan bagi para siswa-siswi? Logikanya, seseorang yang belajar 3 tahun, apakah bisa kita ukur dalam waktu 1 kali ujian saja atau dalam 1 kali momen belajar? Contohnya itu tidak menciptakan progres terhadap siswa tersebut. Yang kedua, ada ketimpangan kualitas pendidikan membuat UN menjadi sistem evaluasi yang diskriminatif. Kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki infrastruktur yang berbeda-beda, teknologi yang berbeda-beda, akses atau bahkan guru yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apakah kita bisa samakan pendidikan di perkotaan dengan pendidikan di pedesaan? Ini menciptakan diskriminatif, di mana ujian nasional ini kita adakan di seluruh Indonesia, tapi setiap siswa-siswi Indonesia apakah mendapatkan akses pendidikan ataupun pengetahuan yang sama di Indonesia ini? Kita bisa masuk ke argumen tersebut. Kesimpulannya, ujian nasional menjadi alat ukur yang bias atau diskriminatif karena tidak mempertimbangkan realitas sosial kepada siswa-siswi Indonesia. Yang ketiga ada, UN mendorong pembelajaran yang tidak bermakna atau teaching to the test, di mana UN itu dijadikan sebagai tolak ukur dari kelulusan atau prestasi. Maka siswa akan cenderung pada ujian itu saja, di mana mereka hanya mempelajari pola-pola soalnya saja ataupun soal-soal intensif yang dilakukan sebelumnya, di mana seharusnya siswa-siswa
Indonesia harus mempelajari secara kritis, mendalam mengenai soal-soal baru. Mereka bisa melakukan pelatihan-pelatihan, progres-progres, ataupun kegiatan-kegiatan tertentu agar setiap siswa-siswi Indonesia lebih terprospek ke depannya. Mereka memiliki konsep yang lebih luas mengenai pengetahuan yang harus mereka miliki. Yang terakhir ada ujian nasional berdampak buruk terhadap kesehatan mental siswa. Kita tahu kita tidak bisa memikirkan bahwa siswa-siswi Indonesia harus memiliki standar pendidikan yang tinggi. Kita harus memiliki proses terlebih dahulu. Apakah kita bisa samakan pendidikan di Indonesia dengan Cina? Tidak. Namun kita bisa memberikan proses-proses tertentu kepada siswa-siswi Indonesia dengan apa? Dengan pelatihan bertahap, dengan progres-progres, dengan asesmen sumatif kepada siswa-siswi Indonesia, agar para pemerintah bahkan guru-guru dapat mensurvei siswa tersebut. Apakah siswa tersebut memiliki kemampuan yang lebih ataupun terhadap bidang-bidang tertentu. Mereka juga dapat melakukan setiap akhir semester ataupun per tiap bulannya dengan berbagai pembelajaran ataupun tes-tes tertentu untuk mengetahui kemampuan dari siswa tersebut, bukan mengandalkan satu ujian sebagai tolak ukur dari semua pembelajaran yang dilakukan siswa-siswi Indonesia. Itu tidak mencerminkan atau tidak membuat Indonesia memiliki, tidak, terima kasih. Dari sini tidak mencerminkan siswa-siswi Indonesia yang lebih terprospek ke depannya. Kita mengetahui ini semua. Kita tahu bahwa siswa-siswi Indonesia harus memiliki pengetahuan yang lebih, tapi tidak dengan paksaan, melainkan memiliki prospek ke depan yang lebih baik. Jadi menurut saya, tidak, terima kasih. Menurut saya pengetahuan Indonesia perlu ditambah kepada para siswa-siswi, namun tidak dengan suatu paksaan, melainkan Indonesia bukan mengulangi sesuatu yang udah lama seperti ujian nasional. Mengapa Indonesia tidak membuat teknologi baru, ujian-ujian baru yang lebih modern, yang lebih memacu pemikiran-pemikiran siswa-siswi? Mengapa tidak dilakukan seperti itu jika kita menginginkan untuk Indonesia lebih maju? Baik, terima kasih. Sekian argumen dari saya. Baik, terima kasih untuk tim pro dan juga tim kontra pertama. Selanjutnya oleh afirmasi atau tim pro yang kedua untuk menyampaikan argumen atau bantahan selanjutnya, dan juga di sini boleh melakukan interupsi, boleh ditolak ataupun tidak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan argumentasi saya ingin mengajak para hadirin yang ada di sini untuk sama-sama bayangkan jika siswa di kota dan siswa yang berada di pelosok diuji dengan standar yang berbeda. Menurut teman-teman sekalian, apakah itu adil? Tentu tidak. Maka di sini UN dapat menjadi penyeimbang. Saya, Aurelia Natasha Putri, selaku pembicara kedua dari tim afirmasi, akan menyatakan argumen yang setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu UN menjamin standarisasi pendidikan nasional. UN memberikan instrumen evaluasi yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia dari kota maupun pelosok. Nah, dari UN ini, pemerintah itu bisa memastikan mana sih daerah-daerah yang kurang. Jadi kalau misalnya diadakan UN ini, kita bisa memastikan bahwa semua siswa itu diuji dengan standar yang sama. Dan kalau misalnya ada kesenjangan, itu kita bisa ditangani dengan lebih tepat sesuai dengan data yang ada. Menurut laporan dari Balitbang Kemendikbud di tahun 2019 mencatat bahwa penilaian rata-rata UN antara DKI Jakarta dengan Kota Papua itu ada perbedaan poin yang cukup signifikan di angka 20-25 poin. Nah, perbedaan poin yang signifikan itu bisa menjadi, tidak saudaraku, ini bisa menjadi dasar alokasi bantuan peningkatan mutu pendidikan di daerah yang tertinggal. Yang kedua, menurut laporan dari Pusat Asesmen Pendidikan di tahun 2018, mereka menyatakan bahwa UN digunakan untuk sebagai dasar pemberian program Indonesia Pintar atau PIP, dan peningkatan kapasitas guru ini, guru di wilayah dengan nilai UN yang rendah. Jadi UN itu dijadikan dasar buat program yang kita kenal PIP selama ini. Interupsi. Tidak, terima kasih. Yang ketiga, di tahun 2015 OECD juga dalam laporan bisa menunjukkan, tidak, terima kasih, bahwa negara-negara dengan ujian nasional cenderung memiliki disparitas capaian akademik yang lebih rendah di antara wilayah-wilayah lainnya yang tidak. Silahkan saudara. Baik, terima kasih. Izinkan saya. Silakan dipersilakan untuk tim oposisi. Baik, terima Udah kasih. melebihi waktu apa gimana? Kan udah ada waktunya kan? Melebihi tadi. Interupsi. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menegaskan bahwa saya tidak setuju dengan pernyataan Anda. Di sini saya akan menegaskan bahwa UN sudah berlangsung lama, namun cepat ada kesenjangan.
dari lama. Nah, kita bisa lihat sendiri dari UN-UN yang telah berlangsung itu memang terdapat kesenjangan. Nah, tapi kita nggak bisa jadiin kesenjangan itu faktor buat UN berhenti. Karena menurut data dari World Bank Indonesia di tahun 2020, itu sangat merekomendasikan evaluasi terstandar seperti UN untuk membantu pemerintahan di daerah melakukan perbaikan berbasis data. Datanya apa? Yaitu data dari nilai rata-rata UN yang rendah. Nah, dari nilai rata-rata UN yang rendah ini, para pemerintah bisa menempatkan guru terbaiknya dan proses pelatihan prioritas kepada daerah-daerah yang memang nilai akademik atau nilai UN-nya itu rendah. Seperti tadi, perbedaan poin di antara kota DKI Jakarta dengan Papua yang sangat signifikan sampai 20-25 poin. Nah, itu dengan UN ini pemerintah tuh bisa lihat. Jadi bisa memprioritaskan untuk mengirimkan atau melatih guru-guru yang berada di Papua agar bisa meningkatkannya lagi. Apakah itu sudah cukup menjawab? Sudah. Terima kasih. Baik, silakan dilanjutkan untuk tim oposisi ketiga menyampaikan argumennya. Kedua, untuk menyampaikan argumennya yang lebih lanjut lagi mengenai bagaimana dan kenapa mereka kontra dengan diadakannya UN kembali. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya Fatih Bilatuane dari tim oposisi akan menyampaikan kenapa UN itu seharusnya tidak dikembalikan kembali. Yaitu bahwa sesungguhnya itu UN itu tidak terlalu adil dan justru menyebabkan ketidakseimbangan antar daerah. Saya akan mengutip kata dari Anies Baswedan, yaitu UN itu tidak menguji semua kompetensi siswa, namun menjadi map atau map daerah di mana yaitu adil dan tidak adil. Nah, sehingga UN itu menjadi tidak adil, menyeluruh dan manusiawi. Dengan hanya mengadakan satu tes sebagai tolak ukur kelulusan dan kualitas siswa, UN justru mengedukasi makna pendidikan dan UN justru mereduksi makna pendidikan dan menciptakan ketimpangan serta tekanan psikologis. Nah, kita ini memiliki beberapa alternatif sebagai pengganti UN. Nah, yang pertama itu adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, AKM itu mengukur kemampuan literasi dan numerasi, bukan hanya hafalan saja untuk soal. Nah, dan itu fokus untuk critical thinking dan problem solving. Survei karakter juga menilai nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, kelebihan. Kelebihannya itu adalah lebih relevan untuk lebih ke kehidupan nyata dan nyata kerjanya. Nah, situ yang kedua itu adalah penilaian berbasis portfolio. Alasannya itu siswa dikumpulkan hasil karya atau tugas selama beberapa semester, menilai proses bukan hanya hasil akhir. Kelebihannya juga menghargai kerja keras panjang dan kemampuan kreatif siswa. Nah, situ yang ketiga adalah penilaian sumatif, guru dan supervisi eksternal. Alasannya itu guru pasti lebih mengerti tentang siswa-siswa secara menyeluruh, sehingga supervisi dari pihak luar menjamin keadilan dan mencegah kecurangan. Kelebihannya itu lebih personal dan objektif jika ada sistem audit dan atau standar nasional. Interupsi. Tidak, terima kasih. Dan keempat itu adalah ujian masuk perguruan tinggi dan SMK terstandar jika lanjut sekolah. Tidak. Interupsi. Tidak, terima kasih. Alasannya itu adalah fokus ke jenjang pendidikan yang dituju, bukan ujian berseragam untuk semua siswa. Disesuaikan saja dengan bakat dan minat siswa. Nah, jika kita menguji semuanya itu hanya untuk satu, tidak kita kayak A untuk A, malah B untuk ke A, maka itu tidak adil. Maka A harus ke A, B ke B, C dan C, seperti itu. Tidak, terima kasih, mohon maaf. Kelebihannya itu adalah lebih relevan bagi masa depan siswa. Tidak semua siswa perlu diuji hal yang sama. Oke. Baik, terima kasih. Tapi tidak. Baik, saudaraku silakan. Maaf. Tadi saya menyatakan tidak setuju dengan argumen Anda, karena tadi Anda menyampaikan bahwa siswa tidak bisa dilatih atau ditolak ukur dengan hanya nilai UN ini saja. Tapi apakah ada standar lain jika UN ini tidak diberlakukan? Seperti tadi menyebutkan bahwa tingkat literasi dengan AKM.
Padahal dari datanya tingkat literasi di Indonesia ini sangat minim, bisa dari 0,01% saja. Apakah ada solusi lain jika UN harus tidak diberlakukan selain AKM itu? Karena AKM itu tidak bisa dijadikan buat alat kelulusan. Silakan dijawab tim kontra. Tentang literasi. Literasi itu sangat penting. Maka di Indonesia itu juga perlu proses-proses literasi untuk AKM itu. Justru kalau UN itu kita itu malah hanya menghafal-hafal saja, tidak mencerna dalam materi-materinya. Nah, kita itu perlu sama sekali untuk literasi karena orang-orang pintar memang benar untuk literasi. Makanya itu diadakannya AKM, asesmen kompetisi siswa minimum, yaitu untuk menguji logical thinking serta problem solvingnya. Sekian, terima kasih. Bagaimana interupsi? Baik. Bagaimana jika UN tidak diadakan? Lalu Anda tadi menyebut ANBK untuk sebagai ujian masuk perguruan tinggi. Tadi ANBK juga disebut. Gimana kita bisa melalui ANBK kalau misalnya ujian nasional untuk kelulusan UN saja tidak diikuti? Sebentar, untuk tim afirmasi silakan berdiri. Kalau misalnya ujian nasional untuk syarat kelulusan saja tidak diikuti, bagaimana siswa itu bisa melatih dirinya untuk mengikuti ujian-ujian yang ada di kehidupan selanjutnya seperti ujian ANBK atau UTBK, SNBT? Itu bagaimana kalau misalnya UN aja sebagai syarat kelulusan itu tidak diikuti? Sekian, terima kasih. Masa UN lama-lama kita itu tidak boleh, kita itu harus melihat proses-proses dari siswa kita, siswa-siswi kita. Kita tidak boleh melihat dalam satu hari saja, namun kita harus melihat dalam 3 tahun proses bagaimana siswa-siswi itu berkembang. Makanya itu terdapat ya itu kita tuh juga sebenarnya prosesnya juga. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang dilanjutkan oleh pembicara terakhir yang disampaikan oleh tim afirmasi atau pro ketiga. Silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lutfianisa. Saya dari pembicara 3 dari tim afirmasi menyatakan bahwa saya setuju dengan diberlakukannya UN sebagai syarat kelulusan dikarenakan dengan adanya UN ini dapat meningkatkan dan mendisiplinkan siswa dalam pembelajaran. Ujian nasional sebagai syarat kelulusan ini dapat memberikan arah dan tujuan yang konkret bagi siswa, sehingga meningkatkan motivasi belajar mereka. Seperti menurut data dari LIPI pada tahun 2018 mencatat bahwa rata-rata waktu belajar mandiri itu meningkat saat diberlakukannya UN, meningkat hingga sekitar 30% saat UN masih diberlakukan, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Yang kedua, juga ada survei dari Balitbang Kemendikbud tahun 2019 menunjukkan bahwa 78% siswa merasa lebih terdorong untuk belajar secara rutin ketika ada evaluasi besar seperti ujian nasional, dibandingkan hanya mengandalkan penilaian harian dari sekolah. Yang ketiga, ada penelitian dari World Bank Indonesia pada tahun 2017 menyebutkan bahwa sistem evaluasi nasional seperti UN mendorong budaya belajar kompetitif yang sehat dan menjadi faktor penguat dalam menanamkan tanggung jawab akademik siswa sejak dini. Dengan saya menyetujui adanya UN mosi ini dikarenakan ada bukti-bukti konkret. Yang pertama, ada peningkatan waktu belajar. Terima kasih. Peningkatan waktu belajar mandiri, yaitu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dalam surveinya di tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa kelas 9 dan kelas 12 saat menghadapi UN rata-rata belajar mandiri dari waktu 2,5 jam hingga 3 jam per hari. Nah, itu tuh meningkat dari rata-rata 1,5 jam saat tidak ada UN. Ini menunjukkan adanya lonjakan motivasi belajar siswa tidak. Terima kasih. Bukti konkret kedua yaitu intensifikasi kegiatan akademik di sekolah. Data Kemendikbud pada tahun 2019 mencatat bahwa 85% sekolah menyelenggarakan program tambahan seperti bimbingan belajar, tryout,
dan pendalaman materi saat UN berlangsung. Tidak, terima kasih. Diberlakukan kegiatan ini. Kegiatan UN ini memperkuat budaya belajar kolektif dan memperkuat kedisiplinan siswa terhadap jadwal akademik. Begitu juga ada konkret bukti yang ketiga, ialah korelasi antara UN dan ketekunan siswa. Penelitian World Bank Indonesia pada tahun 2017 menemukan bahwa siswa yang mempersiapkan UN ini menunjukkan peningkatan ketekunan akademik sekitar 40%. Diukur dari jumlah latihan soal yang dikerjakan, frekuensi konsultasi dengan guru, dan keterlibatan dalam kelompok belajar. Maka dengan ini terima kasih. Maka dengan ini saya menyatakan saya menyetujui dengan diberlakukannya UN sebagai syarat kelulusan, karena dengan adanya UN sebagai syarat kelulusan ini dapat meningkatkan motivasi pembelajaran siswa, mendisiplinkan siswa agar bisa lebih belajar lebih giat lagi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tingkat literasi yang ada di Indonesia menurut UNESCO 0,01%, yang dimana itu adalah tingkat yang sangat rendah jika kita bandingkan dengan negara-negara lain. Maka dari itu, dengan diberlakukan UN ini bisa mendorong siswa agar literasinya lebih tinggi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas, sungguh bagus banget untuk argumen-argumennya, dan juga dari tim Kontra bagus sekali untuk argumennya. Dan sekarang karena sudah menuju penutup, kita akan mendengarkan argumen terakhir, yaitu dari pembicara terakhir, yaitu pembicara ketiga dari tim oposisi atau kontra. Silahkan untuk pembicara ketiga, dipersilahkan untuk memberikan argumen. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya di sini bahwa saya tidak setuju untuk diadakannya kembali ujian nasional. Pertama-tama, marilah kita melihat kembali hasil riset dari lembaga penjamin mutu pendidikan. Data tersebut menunjukkan bahwa ujian nasional lebih banyak mengukur kemampuan menghafal, bukan memahami. Padahal pendidikan abad 21 menuntut siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan kreatif. Dengan kata lain, UN tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang kedua, pada tahun 2019, sebelum UN dihapuskan, survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat bahwa sekitar 78% siswa merasa tertekan secara psikis menjelang ujian nasional. Bahkan ada laporan siswa mengalami gangguan kecemasan hingga trauma. Tidak, terima kasih. Apakah kita rela masa depan anak-anak Indonesia dikorbankan hanya untuk satu ujian? Berikutnya yang ketiga, hasil UN sama bertahun-tahun tidak berkorelasi secara tidak, terima kasih. Menurut data dari Pusat Penilaian Pendidikan, daerah dengan nilai UN tinggi belum tentu memiliki kualitas pengajaran yang baik. Tidak, terima kasih. Karena banyak sekolah yang hanya menghafalkan soal latihan dan bimbingan intensif, bukan benar-benar membangun pemahaman. Berikutnya, yang keempat, sejak ditiadakannya UN pada tahun 2020, Kemendikbud memperkenalkan asesmen nasional berbasis komputer yang menilai 3 aspek penting, yakni kompetensi literasi, numerasi, dan lingkungan belajar. Ini adalah saudaraku. Silakan. Tadi Anda menyinggung soal kecemasan. Ya. Tapi bukankah semua ujian itu menimbulkan kecemasan? Ya. Nah, kalau kita bisa melatihnya dengan ajang dari ini, bisa menjadi ajang sebagai pelatihan mental kecemasan. Pasti ya, ujian itu kan menghasilkan kecemasan. Tapi kita bisa dilatih dari UN ini, dan ujian ini tuh tidak kita tuh tidak bisa menghindari ujian ini karena kecemasan. Bukankah kita bisa melatihnya? Nah, kenapa kita harus menghindari kalau kita bisa melatih? Kita harus membiasakan agar kedepannya kalau ada ujian-ujian seperti ini lagi, mungkin dalam hal yang non akademik, mungkin kita bisa melatih itu.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Memang benar, semua ujian memang menimbulkan rasa kecemasan. Perbedaannya ialah ujian nasional mempunyai beban yang lebih besar dan dibandingkan dengan ujian yang lainnya. Dikarenakan hasilnya bisa menentukan masa depan siswa pada satu masa. Kemampuan siswa tidak bisa diukur hanya dengan dalam satu ujian saja, karena kami tidak menghindari ujian. Tetapi kami menolak sistem evaluasi yang terlalu menitikberatkan pada hasil akhir, bukan proses. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Baik, karena sekarang sudah menuju penutup, saya akan memberikan pertanyaan masing-masing untuk dari tim kontra dan juga tim pro. Masing-masing satu pertanyaan. Saya persilakan waktu 2 menit untuk 1 menit saja untuk diskusi, lalu diberikan 2 menit untuk memberikan argumen serta kesimpulan akhirnya. Baik, pertama untuk tim pro. Kalian tuh kan menyebutkan bahwa UN itu penting sekali untuk standarisasi. Tapi bagaimana kalau seandainya UN itu ternyata membuat siswa stres daripada belajar secara menyeluruh? Silahkan untuk tim pro dijawab. Baik, waktu habis. Silakan untuk dijawab. Oke, izinkan saya untuk menjawab. Bagaimana jika UN itu membuat siswa stres itu? Oke, seperti tadi yang sudah dijawab oleh pembicara satu, bahwa setiap ujian pasti akan menimbulkan tantangan dan membuat siswa terasa deg-degan atau siswa terasa stres. Namun itu adalah hal yang wajar karena setiap orang jika dia ingin melanjut ke tingkat berikutnya pasti ada ujian yang harus dia lewatkan agar dia itu cocok, agar dia itu pantas untuk mendapatkan tingkat selanjutnya. Semua bentuk evaluasi itu menimbulkan tantangan, namun dengan pembinaan mental dan kesiapan belajar yang baik, maka UN justru melatih siswa menghadapi tekanan akademik yang wajar. Lalu kesimpulannya adalah dengan adanya UN ini, dengan adanya UN ini tidak hanya menilai siswa, tapi juga menilai keadilan sistem pendidikan kita. Tanpa standar yang sama aja kita ini kayak ngebiarin kesenjangan tumbuh diam-diam. Maka kita jadikan UN ini sebagai standar nasional. Sekali lagi, jika ada siswa yang merasa stres atau merasa deg-degan, itu adalah hal yang wajar karena itu ke tingkat selanjutnya. Itu bisa diatasi dengan siswa tersebut mengikuti bimbel atau mengikuti tryout dan mengerjakan latihan-latihan soal agar di hari ujian nasional nanti dia bisa mengerjakannya dengan
mudah dan dengan semampunya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim afirmasi atas jawaban dan juga kesimpulannya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan untuk tim kontra atau oposisi. Saya akan memberikan waktu 1 menit untuk berdiskusi dan juga 2 menit untuk menyampaikan jawaban serta dengan kesimpulannya. Kalau menurut kalian UN itu tidak adil atau ujian nasional itu tidak adil, lalu apa alternatif yang menurut kalian ideal untuk menggantikan ujian nasional tersebut? Silakan diberikan waktu 1 menit untuk berdiskusi. Baik, waktu habis. Silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab terkait dengan alternatif pengganti ujian nasional bagi siswa-siswi di Indonesia. Saya ada beberapa alternatif. Yang pertama, seperti yang dibicarakan oleh pembicara kedua, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM ditambah dengan survei karakter untuk siswa-siswi Indonesia, di mana ini bisa mengukur kemampuan literasi Indonesia, bisa melatih numerasi, bukan hafalan semata. Di mana kita tahu ujian nasional, setiap siswa-siswi yang melakukan ujian nasional hanya fokus pada pola soalnya, tapi apakah itu mengajarkan mereka untuk berpikir kritis, menghadapi setiap proses-proses yang ada dalam pembelajaran? Tidak, menurut saya. Dan untuk asesmen kompetensi minimum ini lebih relevan untuk kehidupan nyata maupun di dunia kerja, karena kita harus melihat prospek ke depannya. Di masa depan nanti, apa sih yang kita butuhkan untuk siswa-siswi Indonesia? Apakah kita hanya memikirkan ujian semata saja? Menurut saya, hal yang terpenting untuk siswa-siswi Indonesia untuk meningkatkan pendidikan adalah suatu pembelajaran yang terproses, bisa melakukan pelatihan tertentu. Yang kedua, ada penilaian berbasis portofolio, di mana bisa dilakukan setiap akhir semester ataupun setiap 3 bulan sekali, di mana guru-guru bisa melihat hasil pembelajaran dari siswa-siswi tersebut. Sama seperti argumen tadi saya katakan, proses itu penting, bukan dengan sesuatu yang terlalu terfokus pada satu hal itu saja, di mana siswa-siswi Indonesia dapat dilatih dalam proses-proses pembelajarannya, dapat dilatih dalam cara berpikir kritis. Yang ketiga ada penilaian sumatif oleh guru plus supervisi eksternal, di mana guru lebih mengenal kemampuan siswa-siswi Indonesia. Kalau ujian nasional itu merupakan standar untuk seluruh Indonesia, tapi hal tersebut tidak membuat guru untuk mengetahui kemampuan siswa itu di mana. Karena menurut saya siswa-siswi memiliki kemampuan yang berbeda-beda, bahkan mereka memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu, di mana proses itu penting. Kunci dari segala hal untuk mencapai sesuatu menurut saya proses, di mana pembelajaran dan pelatihan itu lebih meningkatkan kemampuan bagi siswa-siswi Indonesia dibandingkan kita memaksa siswa-siswi Indonesia untuk melakukan standar ujian nasional atau dijadikan sebagai tolak ukur dalam kelulusan. Itu tidak mencerminkan atau tidak menambahkan pengetahuan secara berlebih. Mungkin bisa untuk sekarang kita memaksa siswa-siswi untuk bisa mengerjakan ujian nasional, tapi apakah untuk kedepannya mereka bisa berpikir secara kritis? Apakah untuk kedepannya mereka bisa lebih mempelajari proses-proses dalam pembelajaran? Tidak, mereka hanya mempelajari pola, tidak dengan proses pembelajaran itu sendiri. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk tim oposisi dan juga tim afirmasi di debat kali ini. Saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan bahwa kesimpulan dari debat kita kali ini yang bermosi, diadakannya kembali kegiatan ujian nasional sebagai penentu kelulusan kelas 12. Dari argumen tim afirmasi, yaitu menyatakan bahwa tanpa UN, standar kelulusan Indonesia itu akan dipengaruhi oleh kualitas pengajaran yang berbeda-beda, dan juga UN menjamin standarisasi pendidikan
Indonesia karena memberikan instrumen evaluasi yang seragam dengan keseluruhan di Indonesia tanpa membeda-bedakannya. Sedangkan kalau dari tim oposisi yaitu hasil UN tidak berkorelasi langsung dengan kualitas pendidikan Indonesia di daerah. Dan sejak tidak ditiadakannya UN, Kemendikbud itu memperkenalkan ANBK sebagai 3 aspek baru. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa diadakannya atau tidak diadakannya ujian nasional nanti itu akan tetap mendukung anak Indonesia untuk tetap belajar dan juga mengutamakan literasi supaya terus dapat berpikir dengan kritis dan dapat mencerahkan masa depan mereka nantinya. Sekian dari saya Reka Sumawati sebagai moderator menutup debat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ya, penilaian Ibu secara umum debat di kelas 10B ini cukup meriah ya. Cukup semangat dan meriah. Aplaus ya untuk Ibu. Posisi maupun tim masih semangat, dua-duanya sama-sama berpotensi baik ya. Bagus ya. Juga bagus ya. Dari aplausnya, jadi tidak ada yang stagnan, yang diam, yang tidak berproses, semuanya saling sama ya, bagus ya. Ini untuk kalian juga yang lain, jadi tampilnya ini mewakili kalian juga harus bisa seperti ini ya. Karena ini kan untuk masuk perguruan tinggi kalian harus bisa begini, harus bisa debat. Di perguruan tinggi nanti kan ada diajak ya yang kita di kampus itu untuk debat dengan kementerian, dengan apa ya, dengan hasil keputusan undang baru itu kalian tidak yang sudah terbiasa ya. Marsha, Sabrina ya. Nah, itu semuanya jadi contoh. Sudah bagus ya.